Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Bagas Eka Ardianto sebagai ketua, Abdul Fuad sebagai anggota, Anggi Afidi sebagai anggota, dan Astri Anindya sebagai sekretaris. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ikhlas sebagai konsep Islam terhadap ketatanan kehidupan berkeluarga. Pengertian ikhlas. Kata ikhlas dalam KBBI diartikan sebagai hati yang bersih atau kejujuran, tulus hati atau ketulusan hati, dan kerelaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata ikhlas berasal dari kata ikhlas yang mempunyai pengertian tankiyah asya'i wa tadzibuhu atau mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Ikhlas merupakan bentuk masdar yang secara bahasa berarti yang tulus, yang jujur, yang murni, yang bersih, dan yang jernih atau syafa. Naja wa salima atau selamat, wasyala atau sampai, dan tazala atau memisahkan diri atau berarti perbaikan dan pembersihan. Lanjutan. Pengertian ikhlas menurut bahasa adalah membersihkan atau bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran baik berupa materi ataupun imateri. Pengertian ikhlas menurut istilah adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Pengertian ikhlas menurut ulama Ali Al-Dakok adalah menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk seorang mukhlis, yaitu orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada pujian dari manusia. Hadis tentang ikhlas. Hukum perilaku ikhlas adalah dianjurkan atau sunnah, seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika din, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 94 yang berbunyi, Qul in khanat lakumud daru akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mata'in kuntum shodikin, yang artinya katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Surat yang ketiga Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, Kul manin karomazinatallahi lati akaroja ibadihi wa toyabati minnal rizki kulahiyya lilladzina amanu fil khayati dunya kholisatan yukhamal qiyamah kadzalika nufasilu ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dan kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Beberapa tingkatan ikhlas. Yang pertama, tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas ahwas al-hawas. Ikhlas ahwas
al-khawas yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dia beramal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hal penghambaan. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencari perhatian manusia, baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Tingkatan kedua adalah ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Tingkatan ketiga adalah ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Berikut manfaat ikhlas. Sumber rezeki semakin besar, mendapatkan kebaikan, menyelamatkan dari hukuman akhirat, diberi hidayah dan petunjuk, penolong di akhirat, bentuk amal ibadah manusia kepada Tuhannya, bebas dari kesedihan dunia, membuat hidup tenang dan tentram, dan mendapatkan perlindungan dari banyak pihak. Ikhlas dalam keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap anggota harus bersikap ikhlas dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk bisa belajar ikhlas, berdasarkan hadis Inamal amaul biniyat wa inama likulimrin manawa. Ada rumus yang bisa dilakukan agar bisa meraih keikhlasan dalam hati, yaitu yang pertama, pahami bahwa niat dan rasa ikhlas sama-sama datang dari dalam hati. Maka dari itu, gunakan hati dalam setiap perilaku dan amal perbuatan yang hendak dilakukan. Misal, saat sedang sedih dan hendak salat, tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa salat dilakukan secara ikhlas untuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua, selalu tanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Bila seseorang mampu menanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, hanya ridho Allah yang diburu dari setiap langkahnya, maka dia disebut mukhlisin, orang yang ikhlas. Yang ketiga, demikian berlaku dalam keluarga. Apabila seseorang mampu memperlakukan istri atau suami serta anak hanya karena Allah, maka ia telah berhasil menempa diri menjadi seseorang yang ikhlas. Membangun keluarga bahagia pun akan terasa lebih mudah jika diiringi dengan keikhlasan. Contoh ikhlas dalam keluarga. Yang pertama, seorang ayah yang ikhlas bekerja untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua, ibu yang ikhlas memasakkan sarapan untuk keluarganya. Yang ketiga, anak yang ikhlas membantu membersihkan rumah. Hubungan ikhlas terhadap tatanan hidup keluarga. Setelah menikah, membina keluarga dan rumah tangga seringkali tidak seindah yang dibayangkan. Pertengkaran pun rentan terjadi. Pemicunya bisa karena masalah ekonomi hingga kecemburuan. Ikhlas pun menjadi salah satu kunci agar masalah bisa dihindari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.